Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Poppy Amalia. Pembahasan kali ini adalah special for King Faaz. Aduh, aku punya idola baru aku nih. Selucu itu loh King Faaz itu ya. Ya ampun, kamu juga jatuh hati deh pasti sama aku. Nih kayak seluruh perempuan pasti suka deh, seluruh mak-mak pasti seneng deh sama King Faaz ya. Lucu banget ya. Nah, kita bahas yuk ekspresinya yuk. Tapi sebelumnya like, subscribe, and share terlebih dahulu. Mumpung gratis sehingga aku makin semangat dan teman-teman aku juga makin semangat nih untuk ngeditnya. Oke, langsung masuk pembahasannya berikut ini. King Faaz ini sebagai seorang anak lucu, ganteng gitu, soleh, kemudian juga sayang banget sama keluarganya, sama Dedi, sama maminya ya. Nah kemudian dia juga menghormati perempuan banget, yang aku suka banget adalah seperti itu. Jadi benar-benar cowok yang bagaimana respect terhadap perempuan. Nah itu penting banget sih, kita lihat yuk ekspresinya. Nah masuk pembahasannya. Betul. Makanya karena aku sering lihat di beberapa acara tuh Faaz tuh sweet banget sama mami. Emang di rumah tuh Faaz lebih dekat sama mami daripada sama Dedi. Ada pertanyaan, aku ngambilnya dari AHA ya, kontennya AHA Podcast nih. Ada pertanyaan dari Aurel. Di rumah itu kamu lebih deketnya sama mami? Pertanyaan seperti itu dan dijawabnya. Di rumah itu abang lebih dekat sama mami. Pada saat jawab, di rumah itu abang lebih deket sama mami, lihat ke atas ya. Kadang-kadang Lihat ke bawah lagi, kemudian lihat ke kiri lagi. Matanya set gitu kan, lihat ke kiri atas. Jadi kadang-kadang sama Dedi. Nah pada saat kadang sama mami dan lihat ke atas itu karena pakai perasaan gitu kan. Tapi pas lagi ngeliat ke kiri atas dan juga sama Dedi, kalau kamu lihat di menit dan detiknya, itu mata itu akan mengambil data dari mana otak menyimpan informasi. Nah pada saat dia melihat ke kiri atas, itu gambaran udah tergambarkan oleh dirinya. Berarti di sini kisah atau perasaannya ia sayang sama Dedinya itu beneran real, dan memang Dedinya itu memang memberikan gambaran-gambaran di dalam memorinya dengan clear dan jelas kalau membangun kedekatan yang luar biasa sama si abang nih, sehingga abang itu pada saat cerita ia bisa bercerita mengambil data dari sebelah kiri. Berarti itu real, beneran data tersebut, tidak direkayasa, bener-bener hari-harinya itu Dedinya tuh sayang banget. buat ngelukis Oh, itu oke. bareng sama mami Dedi, atau enggak kadang-kadang boys days out sama Dedi. Boys day out itu adalah waktu-waktu yang khusus hanya cowok sama cowok. Jadi misalnya anak laki sama ayahnya hanya berdua aja. Jadi ada waktu momen boleh ngobrol dari sudut perspektif sebagai cowok gitu loh. Nah itu penting banget ya sebagai seorang anak agar ia bisa mengcopy real gentleman tuh seperti apa sih. Biasanya anak laki itu dia adopt apa yang ayahnya lakukan. Maka penting banget nih ayah dan anak laki-laki punya waktu berdua bicara dari perspektif laki-laki gitu. Yang kadang-kadang kalau perempuan itu kan lebih ngejelasin afeksi atau perasaan, emosi. Kalau laki-laki itu kan lebih cowok tuh harus begini, cowok tuh harus begini. Lihat nih anak laki kayak gini, laki-laki tuh harus begini. Nah ini Dedinya ini bagus banget dalam memberikan gambaran-gambaran positif buat anak cowok ini gitu loh. Jadi sangat peran ayah Dedinya ini bagus banget di mata Faaz. Seru ya tapi ya kalau lagi boys days out. Kadang-kadang kalau Ngapain aja? biasanya ya beli alat tulis, kadang-kadang Iya pada saat ditanyakan seru nggak sih sama Dedi keluar gitu kan, tanyain ya. Faaz menceritakan dengan tersenyum loh guys. Kamu bisa bayangin nggak? Anak tuh nggak bikin rekayasa ya. Pada saat dia menceritakan dia tersenyum, berarti di dalam memorinya indah kebersamaannya dengan Dedinya. Kemudian dia mengambil lagi, matanya kembali lagi ngelihat sebelah kiri. Berarti data tersebut real, ada dan terbentuk. Jadi walaupun
walaupun mungkin kan waktu Dedi sama anaknya kan mungkin pasti family time lah, banyakan gitu kan, pergi pasti bareng-bareng. Nah tapi pada saat momen mereka berdua di dalam memori anaknya ini indah gitu loh. Jadi congratulations buat dedinya Faas nih gitu loh. Artinya berhasil untuk membuat memori yang indah setiap momen kebersamaan anak dan ayah. Dan itu tidak direkayasa. Aku bisa ngeliat di sini setiap dia cerita tentang ayah, waktu mereka berdua ia tersenyum. Makan bareng kalau lagi gak puasa, terus kayak nonton bioskop bareng. Sampai dia tersenyum, kamu lihat kan? Nonton bioskop bareng, makan bareng, berdua aja gitu loh. Ke bioskop, oh so sweet ya. Kamu paham kan betapa pentingnya anak laki itu punya figur ayah yang kuat, yang strong, yang bukan ayah yang, ngerti gak sih, bukan cuman sibuk sendiri, ketemu cuman sibuk sendiri masing-masing, enggak, tapi benar-benar ayah yang ayah gitu loh, sebagai ayah. Setiap orang beda kan antara figur ayah yang cuman formalitas ada di dalam keluarga dengan real sebagai seorang ayah yang memeluk anaknya, yang di samping anaknya melewati semua tantangan hidup, ada bahunya untuk anaknya nangis, kemudian ada tempat untuk anaknya cerita, ia mendengarkan tanpa menjustifikasi. Kemudian seorang ayah juga ada kedua tangannya untuk memeluk anaknya dan mengelap air matanya saat anaknya tuh menetes walaupun anak laki. Kemudian ada tempat di mana seorang anak itu bisa dikasih masukan lagi untuk bangkit. Jadi ada tangan yang kuat untuk narik anaknya saat anak itu jatuh terpuruk. Nah, itu ayah. Kamu hubungan dengan ayah kamu seperti apa? Misalnya kamu punya hubungan ayah yang tidak begitu baik, it's okay, tidak masalah asal kamu mendapat figur pengganti ayah yang tepat. Misalnya oke, ayah mungkin terlalu sibuk bekerja, kemudian kayak nggak ada waktunya banget gitu kan. Tapi ada figur ayah lain nggak? Misalnya kakek, misalnya paman ya, seperti itulah. Jadi ada figur lain yang kamu adopt gitu untuk kamu bisa beralih ke sana gitu untuk mendapatkan hal-hal tersebut. Nah, kalau kamu nggak ngedapetin, yang itu akan menjadi kendala tuh. Kamu akan terus mencari rasa kasih. Beda antara ibu ya. Kalau ibu tuh beda gitu loh. Pada saat ayah tuh, pelukan ayah tuh beda. Pelukan ayah tuh cenderung figur yang menguatkan. Jadi kalau misalnya ada anak yang kehilangan lost figur ayah, dia akan kebingungan arahnya. Dia nggak tahu mau kemana. Nah, kalau kamu butuh untuk cerita apa yang kamu rasakan secara profesional, silakan menghubungi ke Poppy Psikolog ya. Jadi jangan cerita asal ke teman-teman kamu karena belum tentu ia profesional di bidangnya, malah bisa ngejerumusin kamu. Sebaiknya kamu cerita dengan orang yang tepat ke Poppy Psikolog. Langsung di sana ada psikolog yang bisa menangani hal tersebut. Ya. Alhamdulillah. Apa aja suratnya? An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, Masya At-Takwir, Al-Infitor, Al-Mutafifin, yang lagi dihafalin sekarang Al-Insyikok. Dan si abang ini hafal juga surat-surat dari Al-Quran nih, lagi dilatih satu-satu, surat-surat bisa hafal. Duh, itu peran orang tuanya tuh bagus banget ya. Sampai saya ngomongnya tuh merinding loh. Aduh, ya ampun. Maksudnya gimana ya? It's okay lah masa lalunya mungkin berbagai macam apa yang terjadi, tapi dari keporak-porandaan itu dibangunnya tuh bagus banget nih peran si ayahnya ini nih ya. Nge-build anaknya tuh nggak nanggung-nanggung. Dan pada saya juga ngeliat-liat sih TikTok-TikToknya atau kegiatan-kegiatannya mereka ya sebelum saya ngebahas ini ya. Itu totalitasnya amazing. Bener-bener bersyukur banget, artinya mendapatkan dengan kondisi keluarga yang saat ini tuh bagus banget saya ngeliat gitu loh.
Jadi buat membentuk Fas menjadi anaknya seperti saat ini luar biasa. Wah, Masya Allah, luar biasa ya. siapa yang ngajarin? Kalau di rumah itu sama Ustadz sendiri. Mm-mm. Terus kalau misalkan nanti dites lagi hafalannya sama Dedi. Jadi ada ustadz yang ngajarin, kemudian kembali lagi statementnya, dites lagi sama Dedi. Dia nggak nyebutin maminya loh, nyebutin Dedinya. Ini keren banget sih, keren banget. Keren, congratulations ya. Banyak orang yang berhasil menjadi, bisa menjadi father, ya nggak sih? Tapi need a special guy, need a special man to become a dad. You are a dad, I think. Keren. Banyak orang yang pengen bisa jadi ayah, nikah, jadi ayah, punya anak, hasilin anaknya nggak sih? Tapi sulit menjadi seorang dad. Nah itu ada perbedaan secara psikologis. Pasti mami sama Dedi sama semuanya bangga sama kamu ya? Pasti. Udah gede mau jadi apa sih? Udah gede pertama kalau misalkan ini jadi hafiz Quran dulu. Pada saat bertanya ya, udah gede mau jadi apa? Mau jadi hafiz Quran dulu. Itu dulu pertanyaan, itu dulu kalimat pertama yang diucapin loh. Kalau udah hafal 1 khatam Al-Quran itu baru jadi dokter. Terus ngeliat ke kiri lagi, jadi setiap ngomong ngeliat ke kiri, datanya evidence-nya bener, memang itu cita-cita yang diinginkan. Hafiz Quran baru jadi dokter. Oh, so sweet. Aku punya idola baru nih. Aduh, fall in love. Aduh, melted banget sih. Oh, sampai ke jantung aku loh beneran loh ini. Oh, Abang Fas. Soalnya ada om aku yang jadi dokter. Oh, terus jadi kepengen jadi dokter. Kenapa pengen jadi dokter? Karena ada om aku yang jadi dokter. Nah, lihat kan, figur ayah bisa didapetin dari mana aja. Jadi begitu ngelihat figur ada seseorang yang ini figur pengganti ayah gitu kan. Bukan menggantikan ayah, maksudnya kekosongan yang tidak dimiliki itu dia dapat dari omnya. Maka pengen jadi dokter karena omnya seperti itu gitu loh. Ketika kau tak sanggup melangkah. Dio, saya tuh nggak ngerti apa lagi ya. Kalau anak kan bisa ngafalin lagu-lagu yang lagu-lagu yang kekinian gitu kan dinyanyiin. Coba pilih lagu mana dia, lagunya Insya Allah dong, Maher Zain. Ngerti gak sih? Berarti di dalam perasaannya si abang ini dan pikirannya abang ini, dia mengalami masa yang duka banget. Terus karena lagu favoritnya itu Insya Allah. Gimana coba aku nggak melted sama dia? Bertahan terus berharap Allah selalu di sisimu, Insya Allah. Jadi pilihan lagu yang dipilih itu adalah memberikan potret, karena yang terlintas dalam otaknya adalah lagu tersebut. Itu memberikan potret dari perjalanan hidupnya. Ia berada di sebuah titik yang udah nggak tahu bagaimana lagi menghadapi persoalan hidup. Di situ berpegangan sama nilai-nilai spiritual yang ditanamkan dengan baik orang tuanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duh, melted banget. Penasaran kan? Ingin lanjut lagi aku bahas berikutnya? Kasih komen dong di bawah ini yang baik-baik. Kita ketemu lagi part 2.